Hai, selamat datang buat siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada OSIS SMA Kristen Terang Bangsa yang sudah memberikan saya kesempatan boleh berbicara, boleh berbagi pengalaman di hari ini. Perkenalkan, nama saya Gabriela Kuswono. Saya lulusan Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknologi Pangan. Pengalaman kerja saya di tahun 2011 sampai 2013 saya bekerja di PT Bumi Tangerang Mesindo Tama atau sering kita kenal dengan nama PT Kokoa, bagian Research and Development, dan juga di bagian Improvement Product. Setelah itu saya berpindah di tahun 2013 sampai 2014 diterima di PT Salim Infomas Pratama. Kita sering kenal PT Salim itu bagian dari Indofood Group. Produknya itu seperti bimoli, margarin palmia. Nah, itu bekerja di situ selama setahun di bagian Research and Development juga. Nah, setelah setahun itu saya memutuskan untuk berhenti dan akhirnya dari 2014 sampai sekarang saya berwira swasta atau usaha sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih buat teman-teman yang dari SMP baru masuk SMA, sekarang lagi masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira kalau teman-teman dengar kata wirausaha atau wira swasta, apa yang terlintas di benak teman-teman semua? Saya pertama kali dengar kata wirausaha atau wira swasta, di pemikiran saya itu selalu terlintas kata pabrik gitu. Pokoknya harus baru, produk baru lah, cara baru. Itu yang terlintas waktu saya dengar wirausaha. Selain itu, waktu awal juga saya berpikir kalau wirausaha itu pasti mandiri. Mandiri maksudnya ya kita jadi bos gitu, nggak jadi karyawan lagi gitu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha atau wira swasta adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi kalau disingkat, wirausaha harus bisa bikin semuanya itu berjalan dengan baik. Dari awal dia harus punya modal, terus produksi barang baru, lalu habis setelah diproduksi kita harus bisa memasarkannya, menemukan pembeli yang tepat untuk produk tersebut, terakhir menyusun operasional alur tersebut. Jadi dari awal, tengah, sampai akhir, sampai itu barang bisa dijual, bisa dikirim, dan kita terima uang, kita terima profit. Nah, itu yang disebut wirausaha. Nah, ciri-cirinya kira-kira apa sih kalau wirausaha tuh? Dari literatur, dari buku-buku yang saya pernah baca gitu ya, banyak banget yang ngomong kalau wirausaha itu harus berani mengambil resiko, memiliki keberanian, mempunyai daya kreasi, memiliki analisis yang tepat, terus tidak konsumtif, memiliki jiwa pemimpin, terakhir berorientasi pada masa depan. Nah, kira-kira kalau kakak sebutin ciri-ciri tersebut, ada nggak dari teman-teman yang punya ciri-ciri tersebut? Atau, wah, kalau dari ciri-cirinya saya nih kayaknya nih nggak cocok loh jadi wirausaha. Soalnya saya nggak bisa mengambil resiko, saya jiwa pemimpin nggak ada, saya malu-malu orangnya nih kak. Gimana? Kira-kira bisa nggak? Masih ada peluang nggak nih untuk saya bisa jadi wirausaha? Nanti kita akan bahas ya. Nah, berikutnya, tujuannya apa sih? Kenapa kita kok atau kenapa orang tuh pengen berwirausaha, pengen menciptakan sebuah usaha gitu? Nah, ada banyak tujuannya, cuma beberapa diantaranya saya akan bacakan di sini. Tujuannya itu biasa orang pengen berwirausaha karena satu, nggak mau jadi bawahan terus, dia pengen jadi bos tuh kadang-kadang.
dua, jadi karyawan gajinya cuma segini-gini aja nih, saya pengen berwirausaha supaya dapat uang lebih, supaya punya penghasilan lebih, nggak cuma sekedar sekian-sekian aja gitu. Atau ada juga yang orang berwirausaha nggak pengen diatur-atur sama bos, jadi pengennya ya udahlah, pokoknya saya mau usaha sendiri, mandiri. Nah, nggak ada yang salah dengan semuanya itu. Wirausaha nggak sekedar cuma saya pengen kaya, saya pengen punya usaha, nggak mau jadi bawahan, saya pengen mandiri. Nggak cukup kalau cuman itu doang tujuan kalian gitu. Nah, itu kan tadi kita bahas wirausaha itu secara teori, dari artinya, dari tujuannya harus gimana, terus ciri-cirinya seseorang itu bisa wirausaha tuh gimana sih, tapi itu semuanya kan teori. Nah, hari ini saya nggak pengen kalian semua itu mah cuma teori gitu. Semua kalau teori kalian bisa bacalah buku-buku tentang wirausaha itu banyak banget ya, kalian boleh baca, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cuman hari ini saya mau bagikan pengalaman saya setelah saya bekerja jadi karyawan pabrik, karyawan kantor gitu. Nah, terus saya mencoba untuk wirausaha. Nah, di situ tuh seru banget. Kita akan belajar bareng-bareng. Saya akan kasih tahu ke kalian semua gimana sih awal saya mulai wirausaha sampai sekarang ini. Bakal sharing pengalaman yang sudah saya jalanin selama ini. Seperti yang kalian tahu, mulai di Desember 2014 itu saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Karena saya pulang ke Cirebon tuh, itu pun dalam tanda kutip agak diminta orang tua saya untuk pulang, untuk meneruskan usaha mereka. Karena saya pulang, di situ saya mulai bantu-bantu menjalankan usaha mereka, meneruskan lah istilahnya. Tapi lama-kelamaan saya tuh menjadi bosan, stuck, karena saya berpikir ngapain semua sistem, semua produktivitas, aktivitas, kegiatan di pabrik semuanya sudah berjalan dengan baik gitu. Saya datang, saya tinggal melanjutkan tanpa di pikiran saya, tanpa harus ngubah-ngubah apa lagi lah, udah enak, udah ada pembeli, produk udah jalan, udah dikenal orang, udah tinggal melanjutin aja gitu. Sampai di satu titik saya ngerasa kayaknya nggak bisa gini-gini aja gitu. Karena saya lihat teman-teman saya beberapa ada yang istilahnya mulai dari nol gitu. Waktu teman-teman saya di kuliah bareng saya mulai dari nol, pas sudah lulus gitu ya, mereka kok melejit gitu, mereka punya usaha maju banget gitu kan, mulai berwirausaha gitu. Akhirnya tertarik tuh, pengen coba-coba gitu kan. Dan sebenarnya di situ saya ngerasa salahnya di mana? Karena pertama gini, wirausaha itu nggak segampang yang kita pikirkan. Saya nggak mau jadi karyawan, saya nggak mau nerusin usaha orang tua gitu kan. Saya mau usaha sendiri, saya mau bikin produk, mau jualan produk apa segala macam. Tapi itu nggak gampang sebenarnya, karena kita itu benar-benar kalau namanya wirausaha harus memperhatikan dari awal produk itu dibuat, produk itu dihasilkan, sampai nanti bisa dijual ke masyarakat, ke pasar, dan kita bisa terima profit, terima keuntungan gitu. Itu sebenarnya bahkan kalau kata saya lebih ribet daripada kita jadi karyawan, maksudnya bekerja sama orang gitu. Itu jauh lebih enak sih bekerja sama orang. Kenapa? Karena satu, pastinya tiap bulan kita terima gaji kan, nggak usah mikir tuh mau perusahaannya kenapa maunya kita terima gaji itu kan. Kalau karyawan begitu. Kalau usaha nggak bisa, kita harus mikirin nih, kalau sampai ini nggak bisa kejual barangnya gimana, uang kita udah kecemplung di barang tersebut gitu kan, atau putar-putar segala macam. Akhirnya singkat cerita, awal mula saya usaha sendiri itu baru 2-3 tahun belakangan ini gitu. Saya mencoba untuk usaha di luar dari yang saya kasih. Saya coba bikin usaha sendiri. Nah, mulainya gimana? Mulainya saya
pertama ya yang pasti kita tuh harus benar-benar kumpulin dulu sumber-sumber data-data gitu. Kebutuhan pasar itu apa sih? Masyarakat tuh butuhnya apa gitu. Kebutuhan pasar sekarang ini nih apa? Contoh, saya kan sekarang bekerja atau berusahanya di bidang packaging, kemasan gitu kan. Ya ada nyambung sedikit sih sama waktu dulu saya kuliah gitu kan. Di kuliah juga saya diajarin ada pelajaran namanya teknik pengemasan. Di situ saya diajarin cara membuat kemasan, diajarin cara memilih kemasan yang baik untuk sebuah produk makanan. Nah, tapi yang saya lakukan sekarang kemasannya nggak cuma makanan aja, macam-macam. Bahan baku kertas, bahan baku plastik, bahkan nanti ada yang bahan baku yang lain lagi. Pertama ya pastinya kalau kita mau usaha, sebenarnya yang pertama tuh semua ada di otak sih, ada di pola pikir kita, di mindset kita. Kita itu harus benar-benar banyak belajar. Kenapa? Karena nggak gampang untuk menjalankan sebuah usaha itu, apalagi dari nol. Belajar dari mana? Banyak banget, mau dari buku, dari internet, apapun kalian bisa pelajarin. Di situ kita harus punya pengetahuan baru. Contohnya, misalnya gini, saya punya barang A. Anggaplah packaging kemasan saya ya, dus gitu, box. Nah, dus box itu sebenarnya bukan barang baru. Dari dulu pun sudah ada gitu, dan sudah banyak pabrik-pabrik atau yang bikin gitu kan. Cuma bedanya gimana si dus ini sekarang bisa lebih laku di pasaran, laku dijual gitu, dan lebih menarik gitu. Intinya kita kan nggak cuma pengen usaha terus usaha musiman gitu ya. Karena kenapa? Usaha ada yang istilahnya untuk jangka panjang atau memang kamu musiman. Kalau kamu jangka panjang, kamu harus benar-benar ya istilahnya long time ya, maksudnya sampai nanti kamu pensiun gitu kan, kamu pengen usaha kamu berhasil langgeng terus gitu. Kalau yang kedua, usaha musiman contohnya apa? Ya hari-hari ini misalnya kita lagi pandemi kan begini, banyak orang jualan masker tuh. Nah itu musiman. Terus misalnya kue lebaran itu juga buat saya musiman gitu kan. Kenapa? Karena cuma ada banyak kan orang ramai pesen itu pas lebaran. Nanti begitu udah lewat lebaran ya udah gitu. Nah itu yang musiman. Kamu harus tentuin waktu kamu mau wirausaha, yang pertama jenis usaha apa yang kamu pengen kembangkan gitu. Mau yang sementara, maksudnya mau yang model musiman gitu, atau memang jangka panjang. Kalau musiman ya udah, kamu cari momen yang tepat, cari event yang tepat, dan kamu launching produk itu akan bertahan berapa lama? Paling lama ya 1, 2 bulan, 3 bulan lah gitu. Tapi kalau jangka panjang ya itu tadi, mulai dari awal proses sampai nanti ending penjualan, dan harus orang itu repeat order lagi ke kita, harus belanja lagi ke kita, itu kita harus pikirkan. Nah pertama tadi saya bilang ya mindset kita harus diubah. Seringkali kita tuh berpikir ini caranya nih ya ngalir aja lah, ngalir gitu kan. Kalau cara jualan begini aja gitu. Jangan salah, sekarang jualan gak harus punya toko, ya kan? Sekarang gak harus istilahnya punya barangnya dulu. Kenapa? Banyak loh, saya pun melakukan gitu. Waktu waktu hari-hari ini misalnya jualan apa nih yang lagi banyak gitu kan, saya jualan tuh di online shop. Gak harus barangnya saya ada di sini gitu, saya bisa beli ke toko lain sebagai dropshipper ya. Kalau kalian tahu pernah jualan online, bisa. Itu salah satu mudah kalau memang kalian mau mulai usaha. Pakai yang kita punya atau yang kita bisa, gak harus semuanya ada tersedia dulu. Misalnya mau buka toko, pengen jualan apa gitu ya, misalnya pengen jualan sembako nih. Kalau orang zaman dulu namanya jualan sembako ya kita harus sewa tempat kan, punya tempatnya dulu, punya barang-barang yang mau dijual, beras, susu, apapun, minyak, semuanya itu, gula, harus ada dulu. Kita harus stok sekian, punya pegawai gitu kan, baru tuh anggapannya kita bisa jualan. Tapi sekarang nggak kayak gitu, cukup handphone, semuanya tuh tersedia di handphone, di aplikasi sih. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi
saya mengubah mindset saya dari yang tadinya saya berpikir kalau wirausaha itu harus punya pabrik, harus punya barang, harus punya apa segala macam. Saya ubah, wirausaha nggak harus kayak gitu. Yang penting kita punya niat, kita punya keinginan, kita punya tekad. Ya udah, kita jalani dulu dengan apa yang kita punya, modal yang cukup yang kita punya. Misalnya kita cuma punya modal umpama 100.000, 1 juta, nggak apa-apa, mulailah dari itu. Nah terus selain itu, di awal saya perintisan packaging itu tadi kembali, nah packaging itu saya harus mulai bikin sistem. Sistemnya maksudnya gimana? Sistem ya alur produksi, maksudnya alur penjualan lah, misalnya alur aktivitas si barang ini dari awal sampai nanti endingnya gimana. Bikin sistem dari bahan baku, carilah supplier bahan baku gitu kan. Karena produk saya lebih banyak ke paper bag ya, kalau tahu tas kertas itu. Nah situ cari supplier kertas, cari tali gitu kan. Nah itu dicari semua supplier. Setelah dapat supplier, mulai itu produksi kan. Ada orang-orang yang bekerja, produksi segala macam. Habis dari situ siap nih, barang siap dijual. Tinggal kita cari pembelinya. Awal mulanya saya tuh nggak produksi dulu. Nah ini juga buat saya pelajaran baru ya, karena biasanya kita kan kalau mau sesuatu tuh harus punya dulu produknya. Enggak, kali ini saya balik, saya cari dulu pembelinya. Kenapa? Supaya nanti waktu barangnya produksi sudah siap, udah ada yang nampung, udah ada yang beli gitu. Karena gampang sebenarnya kalau cuma mau produksi itu gampang banget. Kamu punya bahan baku, kamu punya alat, kamu bisa bikin produk. Tapi setelah jadi produk, ini mau dikemanain nih produknya? Gak mungkin kalau kamu cuma jadi produk terus disimpan di gudang. Itu salah gitu kan. Uang modal ada di situ, nggak bisa jadi cair lagi. Nah akhirnya waktu saya mulai ini, saya nyari dulu pembelinya. Nah ini hal baru lagi, karena apa? Saya biasanya duduk di belakang layar laptop, di lab, laboratorium, saya kerja sendiri, jarang bersosialisasi sama orang, maksudnya untuk menawarkan produk ya, karena saya bagiannya research, lebih apa-apa sendiri. Ini ketemu orang harus nawarin produk, gimana caranya? Ya sudah, mulai aja dulu gitu kan, mulai aja dulu, coba tawarin sana sini, telepon customer gitu kan. Ya nggak semuanya itu berjalan mulus, maksudnya ada beberapa orang yang kayak menolak gitu. Enggak, saya udah punya barang yang kamu jual, saya udah punya nih, ditunjukin, nih banyak, masih banyak stoknya, saya nggak mau. Ya sudah, namanya juga usaha ya kan. Ya udah jalanin aja, akhirnya sampai ketemu, memang ada pembeli yang ramah, maksudnya baik gitu, karena memang dia tahu istilahnya ya sama-sama lah, dia juga butuh barang ya, dia juga lagi nyari barang dan kita bawain barang yang dia mau, kesepakatan deal jadi. Tapi kalau yang enggak ya itu di situ suka dukanya. Kita nawarin ditolak, ya udah biasa lah di dunia wirausaha begitu mah, biasa gitu. Ya udah coba lagi, nggak 1-2 kali ya, beberapa kali gagal apa segala macam, ya nggak apa-apa, sampai akhirnya menemukan ya lumayan. Nah sekarang udah ada beberapa customer yang tetap dalam tanda kutip, begitu barang habis dia akan order lagi. Tapi kita juga masih tetap harus cari yang langganan baru atau apa. Nah terus poin berikutnya, kita itu harus berani mengakui dan menstop kalau sampai usaha itu rugi. Istilahnya kalau sampai rugi, misalnya kamu coba sesuatu terus berjalan berapa bulan gitu, kok dirasa-rasa nih rugi nih usahanya, jangan malu untuk stop. Karena kalau kamu rugi terus kamu jalanin terus, buat apa? Kan kita tujuannya wirausaha pengen menghasilkan profit, keuntungan ya. Kalau kamu udah tahu itu rugi dan masih dilanjutin, ya menurut saya
sih percuma. Enak gak sih rugi? Gak enak gitu. Ya saya juga ada pengalaman, pernah mengalami gitu kan. Di satu titik saya buka usaha makanan gitu kan, jalan setahun lebih gitu ya. Rugi sih enggak, cuman biaya sewanya si tempat yang saya sewa itu tambah lama tambah naik gitu. Nah, tambah lama tambah naik, sedangkan harga jual makanan saya ini, produk saya ini nggak mungkin kalau untuk ditekan up lagi, dinaikkan lagi itu nggak mungkin gitu. Jadi ya mau nggak mau harus istilahnya pindah lokasi gitu ya, pindah tempat gitu. Karena kan memang nggak memungkinkan untuk diteruskan di tempat tersebut karena sewanya naik dan maksudnya harganya agak nggak masuk akal gitulah. Makanya akhirnya di situ sempat tuh dicoba, nggak langsung dipindahin, sempat nyoba tambahin lagi 1 bulan gitu kan. Pas mau nambah lagi bulan kedua, akhirnya saya pikir kayaknya enggak deh, udah jangan dipaksain. Buat apa? Karena ya percuma kita kalau usaha terus mepet atau impas lah, istilahnya impas apa kan kita nggak menikmati hasilnya. Sedangkan kita namanya usaha, kita pengen menikmati hasil kan, ada keuntungan. Akhirnya ya sudah, kita harus memberanikan diri, nggak boleh gengsi gitu. Bukan tutup sih ya, pindah tempat gitu kan. Ya yang ini lama ditutup, kita buka lagi di tempat yang baru. Nggak masalah seperti itu. Karena apa? Waktu kita bisa ngomong stop, kita bisa membatasi sesuatu, itu kayak buat kontrol, buat rem dalam hidup kita, menjalankan apapun. Itu nggak cuma dalam usaha. Misalnya kita juga dalam hal membeli barang atau apa, kita bisa bilang stop, ya kamu akan berhasil gitu. Tapi kalau orang yang nggak bisa ngomong stop, cukup gitu ya, dilanjutin terus gengsi, janganlah, masa ditutup gini-gini, dipaksa, disuntik lagi dana, diapain, ditambah lagi dana. Buat saya itu bahaya malahan. Karena kenapa? Karena kita udah tahu itu ibarat kayak ember gitu ya, embernya udah mulai bolong tuh, kita isi air tambah banyak, semakin kita isi tambah banyak, bocornya semakin besar, malah nanti bocor semua, kita nggak terima apa-apa, kita nggak menikmati apa-apa. Terus berikutnya, selama saya jalanin ini ya pastilah ada kegagalan. Ya tadi dimarahin customer karena dianggapnya barangnya sama aja, dia udah punya supplier yang lama. Terus belum lagi waktu pengiriman saya mengirimnya agak telat gitu kan, karena ada masalah di bahan baku di mana segala macam. Ya itu saya telat kirim, ya kena ini. Terus ada yang marah karena kurang cepat dalam pengiriman gitu, karena masih ada ini, ya sudah, terus gagal, coba lagi, ya udah biasalah gitu. Saya pernah coba juga bikin minuman, ya pernah, bikin bakery pernah gitu, masih jalan, tapi belum stabil, masih naik turun gitu, masih belum nemu yang pas lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, semua perlu dicoba dan patut dicoba gitu. Karena kalau kamu nggak nyoba, nggak akan pernah tahu. Jadi buat saya, nyoba harus, tapi harus dibatasi nih. Sejauh mana kamu harus bisa tadi katakan cukup, stop, oh ini kayaknya nggak bisa terusin, ya sudah, jangan terusin gitu. Terus jangan lupa yang terakhir, bangun networking. Nah, bangun networking itu kita bisa lakukan dengan siapa aja, di mana aja. Mungkin nanti kalau kalian masa-masa kuliah, ya kalian bangun networking sama teman-teman kuliah kalian. Karena nggak tahu, siapa tahu nanti mereka itu jadi orang yang akan menolong kalian gitu. Contohnya punya beberapa teman akrab, teman deket, sampai sekarang juga masih. Nah, yaitu tadi, kita bisa saling sharing, saling tukar info. Apalagi kalau sama-sama mereka juga wirausaha, mereka punya usaha gitu, bisa kasih inputan positif. Karena dengan siapa kita bergaul, ya itu akan menentukan masa depan kita.
Kalau kita bergaul sama orang yang salah, dalam arti orangnya itu tidak bisa membangun kita, ya kita akan, kehidupan kita akan turun. Tapi kalau kita punya networking dengan orang-orang yang bisa mementoring kita, bisa memberikan nilai positif dalam hidup kita, otomatis hidup kita juga akan positif. Nah, semuanya itu nggak bisa cuma teori, nggak bisa cuma kalian dengar ini terus langsung, oh ya aku mau coba usaha, terus besok coba langsung jadi gitu. Nggak bisa teman-teman, butuh proses. Seolah-olah tuh kayak biji, kalau kamu tanam, dia butuh waktu untuk mulai pecah, mulai tumbuh, sampai nanti akhirnya kamu bisa menikmati buahnya. Jadi jangan putus asa, coba terus, semangat, ya lakukan yang terbaik bagian kita, sisanya kita serahkan sama Tuhan gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bisa nggak kalau misalnya kita habis kuliah langsung usaha sendiri gitu kan? Kalau tadi pengalaman saya kerja dulu sama orang. Ya bisa-bisa aja, tergantung kemauan, tergantung niat kalian, dan tergantung misalnya ya kemampuan kalian gitu. Memang nggak semua orang harus ngikutin saya gitu. Mungkin ada yang punya kemampuan lebih gitu kan, dia bisa belajar aja apa. Tapi buat saya tetap sebaiknya kalau memang kalian punya waktu, punya kesempatan untuk bekerja dulu sama orang sebelum wirausaha, itu kan jauh lebih baik sih. Kenapa? Karena waktu kita kerja sama orang, kita tuh dididik secara mental, secara perilaku, secara karakter, itu kita tuh dididik. Kenapa? Karena banyak ketemu orang, banyak gesekan, itu membentuk karakter kita. Kalau memang kita sudah dibentuk karakternya kuat, karakternya baik gitu, nanti waktu kita usaha sendiri, karena kenapa? Kalau usaha sendiri tuh gak ada bosnya, ya bosnya kita sendiri kan. Mau kita bangun pagi, mau kita bangun siang, mau kita gak kerja, itu terserah kita. Tapi kalau kamu ikut orang, atau kamu bekerja dulu lah misalnya, ya kamu kan mau gak mau ikut jam kantor, jam 8 pulang jam 5, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Terus tugas deadline sekian harus dikerjain. Tapi kalau kamu usaha sendiri tanpa kamu punya basic, dalam artian kamu nggak rajin gitu ya, maksudnya pengennya bangun siang, nanti ini dulu gitu, itu kerepotan. Kenapa? Karena ya tadi itu nggak ada yang bisa ngatur kita, karena udah kita benar-benar kita yang pemilik usaha itu, kita yang semua keputusan itu otoritasnya kita gitu. Kita mau A, B, C, itu semua terserah kita. Kalau kita punya karyawan, mereka akan ngikutin kita. Dan semuanya itu harus dibangun tuh gak cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih ada pergumulan gitu, masih harus harus banyak belajar lagi, mengembangkan ini, mengembangkan itu. Nggak cukup, oh udah kalau udah sukses udah enak gitu, enggak. Harus tetap move on, harus tetap maju terus, moving forward ya. Karena nggak ada yang tahu kan, kayak kondisi sekarang ini, saya percaya ya semua nggak ada yang nyangka gitu bakal ada pandemi apa segala macam. Nah, kesiapan kita gimana ya? Contoh pandemi ini yaitu tadi, di saat biasanya toko rame, maksudnya orderan banyak, itu mendadak bisa dibilang hampir nggak ada orderan gitu. Karena kan semua pabrik begitu kan nggak mau simpen uang di barang gitu kan, semua pada butuh cash apa segala macam. Nah, kita gimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan kan? Ya sudah, kalau memang ada musimnya kita harus rest. Di musim pandemi ini work from home ya, kita rest. Ya kemarin, bulan-bulan kemarin saya lakukan, ya saya banyak ikut online coaching, ya ikut kelas online, banyak yang saya ikuti gitu. Ada yang bisnis, ada yang musik, ada yang apapun lah, banyak saya ikutin, dari gereja-gereja, dari sekuler gitu kan, dari manapun ya. Saya mencoba untuk tetap upgrade, tetap belajar. Karena buat saya setelah season musim ini berlalu, nah kita tuh harus sudah selangkah lebih maju.
kalau kita waktu dikasih rest ini istilahnya lebih rileks sih sebenarnya, lebih santai karena nggak terlalu padat jadwal kegiatan apa segala macam kan, lebih nyantai. Sekolah juga mungkin dari rumah cuman ngerjain tugas, tapi kalau kamu nggak bener-bener persiapan untuk musim berikutnya, di musim berikutnya kamu akan ketinggalan. Jadi pesan saya, setiap musim punya kesusahan, punya keberhasilan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kamu di sini lagi susah, ya udah lewati, terus maju move on, terus maju sampai nanti kamu di musim berikutnya. Di musim berikutnya pun sama, jangan stuck, jangan mau berhenti di situ, terus bergerak maju. Karena itu yang akan membuat kamu misalnya jadi sukses. Karena kalau kita diem di tempat nggak ada artinya, kita harus selalu bergerak, moving, maju terus. Begitu sharing saya tentang wirausaha. Pastikan teman-teman boleh catat tadi beberapa poin penting. Yang pertama tadi saya ulangin, harus mengubah mindset kita kan. Dengan caranya gimana? Kalau kita ubah mindset, belajar, banyak baca buku, banyak masukkan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, mulailah dari apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Jangan mulai dari apa yang orang lain punya, karena itu akan menyusahkan banget sih. Yang ketiga, berani mengakui dan menstop apapun itu kalau sampai usaha itu tersebut dirasa rugi. Jangan gengsi. Kalau memang harus stop ya stop. 4, kalau gagal coba lagi. Dan kelima, bangun networking. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan, sudah menyaksikan video ini. Aku berharap kalian dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru lah tentang wirausaha. Dan yang terpenting ya kalian harus tetap mencoba, tetap berusaha. Jangan sampai kegagalan membuat kalian berhenti. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.